Halo Honda Lover, selamat pagi. Hari ini ketemu lagi di channel Mami Ethni. Kita hari ini mau ngebahas Honda HR-V tipe SE dan tipe RS. Yuk kita simak bareng-bareng ya supaya paham. Untuk interior HR-V-nya, ada Mas Bro di sini. Saya kaget. Yuk, sekalian yuk kita review aja. Boleh. Honda HR-V. Aku tuh lagi bikin Honda HR-V RS sama SE. HR-V. Untuk apanya dulu nih kita bahas nih? Untuk interiornya. Interior sama SE dan RS gak jauh beda ya paling ya kayak. Nah, tambah-tambah ini ada juga. Ya, Dia udah sensing lah ya. Iya, di sini ada kalau yang RS itu ada mode berkendaranya Kak. Ya, yang 3 mode itu kan. Betul. Itu kan fungsinya untuk Ya tinggal kenyamanan kita aja. Kita mau milih normal, econ atau sport. normal, econ dan sport ya. Ada 3 pilihan. 3 mode berkendara untuk yang RS. Kalau ini cuma econ aja. Kalau mau lebih bahan bakar, tetap econ. Gitu. Kalau mau lebih cepet ke sport gitu itu ya. tarikannya udah nggak ada alang-alang lagi. Udah nggak dialangin, gloss. Untuk MID-nya ya. MID-nya ini untuk kan RS itu dia ada 2 model Kak. Jadi yang satunya sebelahnya itu digital, yang satunya analog. analog dan digital ya. Kalau ini dia semuanya itu analog. Betul. Tapi kalau nggak kalah keren juga. Si bagus juga dong. Iya dong pasti. Nah kalau untuk audionya sendiri Kak, Audionya hampir sama sih Kak. Nggak ada bedanya dia. semuanya ada. Ada apa aja nih? Ada USB, Bluetooth, telepon. Kita support pakai itu juga, support Apple CarPlay juga sih. Apple CarPlay juga ada di sini ya. Kabelnya kan? Kabelnya ini dan yang ini nih Apple CarPlay. Nah ini udah engine start juga ya. Ngomong-ngomong nih saya belum ngebahas mengenai cara kerjanya remote engine start. Boleh. Itu bagaimana? Mau kita praktekin atau gimana? Nanti abis ini. Oke, nah ini dia kan panoramik ya teman-teman. Panoramik aja ya, bukan sunroof. Iya. Kalau untuk RS-nya bagaimana? RS-nya sama juga begini juga. Jadi kalau untuk kakak-kakak yang kira-kira mohon maaf, kira-kira mungkin beli RS kemahalan atau mungkin ketinggian untuk budgetnya, range-nya kita sediakan RS juga. Yang SE-nya juga beberapa tipe DRS ada di sini. Oke. Dan ini touchscreen nih lampunya nih. Jadi nggak usah disentuh, di sensor ini nyala nih. Sensor nyala, ini mati juga begini tuh. Nah kalau untuk ini nih, ini kan dilengkapin dengan icon, terus ini gambar turunan. Nah ini ada brake hole. Nah ini fungsinya bagaimana nih? Nah kalau icon ini Kak, kalau misalkan kita tekan iconnya, akan nyala di indikatornya itu. Dia fungsinya untuk mode berkendara yang ekonomis, dalam artian hemat bahan bakar. Lebih hemat bahan bakar. Dan tentunya AC juga turun ya. Betul. Nggak terlalu dingin kayak. Iya betul. Terus kalau untuk ini. Nah ini kalau misalkan kakak itu berada di turunan tajam itu membantu 30 km per jam kecepatan mobil maksimal di 30 km per jam. Jadi membantu pengereman dong. Betul. Biar lebih stabil dan nggak melintir bannya. Kalau ini kan handbrake ya. Handbrake, nah ini gimana nih brake hold? Brake hold ini kalau kakak aktifkan dia itu akan berhenti sempurna, kayak misalkan contoh lampu merah nih. Jadi kakak udah nggak usah pencet ini lagi nih. Untuk rem tangannya ini aja brake hold. Jadi otomatis kalau mau berhenti sempurna dia akan otomatis merem kayak handbrake. Wah, jadi nggak usah capek-capek lagi dong ya kita ya, tinggal pencet aja kan. Betul. Jadi kita dimanjakan sama teknologi Kak di Honda. Iya sih, memang kalau Honda itu sekarang udah terus mengembangkan teknologi yang membuat pengemudi itu menjadi nyaman, ya kan? Betul. Terus yang duduk di sebelahnya pun juga nyaman gitu tentunya, ya kan? Hati-hati yang bawa ketiduran nanti. Waduh, repot dong. Oh, tapi itu nggak ada ini ya, nggak ada tanda kalau yang kayak misalnya ada kopi nyala. Oh, itu di akord. Akord ya. Nanti kita akan bahas akord deh kalau begitu. Kita akan bahas di situ. Iya. Terus apalagi selain itu?
kita ada RDM, Kak. Oh, Atau RDM Road itu apa? Departure Mitigation System. Mm-mm. Jadi fungsinya itu kalau misalkan kita udah menyalakan LCAS atau Lane Keeping Assist System, kita berjalan di minimal kecepatan 72 km per jam, RDM itu akan mendeteksi marka jalan. Mm-mm. Jadi fungsinya kalau misalkan mobil mau keluar dari marka jalan, itu otomatis mengkoreksi sendiri dia. Geter ya? Geter dia. Itunya setir. Betul, setir getar dan otomatis ini contoh agak belok gini dan kita masih belum belok ini, otomatis dia akan begini sendiri nih. Iya, betul. Dia otomatis Membaca betul. marka jalan dia. Betul. Gitu. Jadi ada tandanya juga. Betul, semuanya sudah dikendalikan sama sistem. Jadi kalau misalnya nih kita ngantuk, tiba-tiba keluar dari marka jalan, dia kan geter loh. Dia Kasih getar. tahu tanda ke kita. Nah, dan juga kenapa saya bilang lebih safety, kalau misalkan kita terlalu lama nggak megang setir, dan dia akan ada ini juga notifikasi juga untuk kita untuk megang setir lagi. Gitu. Itu lebih aman. Wah, canggih ya. Canggih untuk pokoknya. Honda Sensing ini ya. Honda canggih. Oke, Mas Bro. Tuh. Nah, selain itu, apa lagi, Kak? Kita ada ACC. Apa tuh? Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control. Nah, jangan sampai belibet nih ngomongnya. Iya. Agak sedikit bahaya nih. Itu harus pelan-pelan ngomongnya, Iya, yang cepet-cepet. Nah, adaptive itu gimana cruise tuh control. fungsinya tuh? Jadi fungsinya itu kita bisa mengikuti kecepatan mobil di depan minimal 30 km per jam. Oh, ngikutin mobil ngikutin mobil depan. depan, Minimum kilometernya 30 ya? 30 km per jam. Nah, kalau itu, selain itu apa lagi nih? Kita ada lagi namanya LCDN. Apa itu Lead Car LCD? Department Notification. Departure Notification. Agak ribet ngomongnya ya. Oh, ribet ya. Jadi gini ya, Lead Car Departure Notification. Betul. Jadi itu kayaknya sih ada sinyal yang bunyi di audio jika mobil depan itu jalan. Betul. Gitu kan, Kak? Ya, itu otomatis aktif. Oke. Jadi kalau misalnya kita di tol nih, dari kita lagi santai-santai dengerin musik atau kita lagi ngobrol, dan kan kebanyakan kita nggak akan sadar ya yang apa mobil di depan tuh jalan. Nah, itu mobil itu akan memberikan notifikasi kepada kita. Dia akan bunyi ting, menandakan kalau mobil di depan sudah jalan. Jadi kayak kita lagi ngelamun, lagi Betul. buka-buka HP gitu ya. Mungkin lagi mikirin pasangannya atau gitu. mungkin pengen dinner di mana. Itu ada notifikasinya itu. Bukan yang mikirin jualan gitu. Bisa. Itu kalau untuk kayak kita nih Kak sales Kak. Gitu Terus ya. mikirin jualan kita bisa begitu. Terus apalagi Pak, Kak, selain itu? Itu kita ada AHB. Oh, apa? AHB itu High apa? beam. Auto high beam. Auto high beam. Jadi mobil ini sudah dibuka dengan AHB atau auto high beam. Jadi kalau misalkan kata otomatis berkendara dan cuaca udah mulai gelap atau mungkin kita lewat terowongan, otomatis lampu depan akan menyala. Oh gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir lah ya. Iya, Nggak usah ribet-ribet Oh, dah. nggak usah begini-gini. Jadi otomatis sendiri ya. Dan itu cukup kita setel di auto aja sini. Di auto aja. Apa panel lampunya. Wah, makin dimanja ya ini ya. Makin dimanja kita sama teknologi Honda. Waduh, kita harus cepet-cepet nih beli kalau punya uang. Oh iya, kan kalau misalnya nggak cukup nih bisa pakai kredit kan? Bisa dong. Nah, itu kalau kredit kita bahas bentar ya, Oke, habis ini ya. Nanti kita next step kita bahas lagi. Iya, kalau untuk kredit. Jadi Oke, kita banyak kerjasama dengan leasing-leasing ya. Betul, kita bekerjasama. Jadi kakak-kakak bisa coba hubungin dengan kita marketing. Kebetulan nih saya kan lagi kolaborasi dengan Bro Ardi nih. Saya di 0818 0660 7600. Kalau Bro Ardi di 0819 9908 9443. Nah, boleh kontak dengan kita salah satu untuk pembelian. Nah, kita pasti akan membantu ya. Betul. Nah, yang tadi kita kan mau ngebahas gimana cara kerjanya remote engine starter. Yuk, kita mulai ya. Pencet yang tanda kunci 2 kali. Lalu pencet lagi tanda unlock. Lalu pencet lagi tanda bagasi belakang, agak lama. Nah, bunyi sudah menyala ya. Dan ini tidak untuk jalan. Jadi mobil tuh masih tetap terkunci, tapi AC-nya sudah nyala. Jadi hanya berfungsi untuk mendinginkan suhu ruang di dalam kabin mobil, sehingga pada saat kita mau pergi keluar itu suhu ruang sudah dingin. Nah, bagaimana cara mematikannya lagi? Kalau kita sudah mau siap jalan, tekan tanda hold itu agak lama. Nah, sudah mati ya. Dan kita siap-siap bisa berangkat.
Nah, kita sudah selesai membahas Honda HR-V tipe SE dan tipe RS. Jika ada yang mau tanya-tanya lagi kurang jelas, boleh hubungi saya dengan @nih di Honda Fatmawati, nomornya di sini 0818 0660 7600. Terima kasih. Nah, HR-V yang tadi kita review ini akan dikirim oleh salesnya. Sudah bersih, sudah dipoles, sudah bagus. Bye bye. HR-V tipe SE.